Assalamualaikum, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang, wah, dalam banget. Kita akan bahas sebuah konsep tentang amalan-amalan yang pahalanya itu nggak berhenti, bahkan saat kita udah nggak ada lagi di dunia. Bisa dibilang ini adalah sebuah warisan yang terus hidup, terus bekerja, dan terus ngasih manfaat atas nama kita. Keren ya? Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan yang bikin kita merenung sejenak. Nanti, kalau perjalanan hidup kita selesai, jasad kita kembali ke tanah, sebetulnya apa sih yang benar-benar tersisa dari kita? Pertanyaan ini ngajak kita untuk melihat jauh melampaui kehidupan kita yang sekarang, menuju sesuatu yang sifatnya lebih abadi. Nah, jawabannya ada di konsep yang namanya amal lintas generasi. Ini tuh bukan sekedar berbuat baik sesaat ya, anggap aja ini sebagai sebuah investasi buat akhirat kita. Sebuah tindakan yang sengaja kita rancang dengan visi jauh ke depan, supaya manfaatnya terus mengalir, menembus batas waktu, dan bahkan kematian itu sendiri. Oke, sekarang kita selami bagian pertama. Mungkin ada yang bertanya, gimana ceritanya sebuah amalan bisa terus-terusan menghasilkan pahala? Ternyata di baliknya itu ada sebuah logika keadilan ilahi yang luar biasa indahnya. Intinya tuh ada di prinsip sebab akibat. Simple tapi dampaknya dahsyat banget. Tuhan itu menetapkan aturan mainnya begini. Siapapun yang menanam sebuah manfaat, ya dia akan terus menuai pahalanya selama manfaat itu terus dinikmati sama orang lain. Jadi, ini bukan sekedar klaim emosional loh, tapi sebuah konsekuensi logis dari keadilan Tuhan. Ada sebab yang berkelanjutan, ya pasti ada balasan yang berkelanjutan juga. Masuk akal kan? Dan konsep ini teman-teman diperkuat lagi dalam sebuah hadis yang luar biasa. Disebutkan kalau ada 7 jenis amalan yang pahalanya itu bakal terus ngalir buat seseorang, bahkan saat dia udah ada di dalam kuburnya. Nah, loh, penasaran kan apa aja 7 amalan itu? Yuk kita lihat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita bakal bedah satu-satu 7 pahala abadi ini. Inilah amalan-amalan spesifik yang ternyata punya kekuatan super untuk menembus batas kematian. Yap, ada 7. Angka ini penting banget buat kita ingat, karena ini tuh kayak peta jalan yang dikasih ke kita untuk bisa membangun warisan abadi. Siap? Oke, kita urai satu-satu ya. Pertama, mengajarkan ilmu. Kenapa? Karena setiap kali ilmu itu dipakai orang, pahalanya ngalir ke kita. Keren banget. Berikutnya, menyediakan sumber air, misalnya mengalirkan sungai atau menggali sumur. Air itu kan sumber kehidupan. Lalu menanam pohon, yang buahnya dan tempat berteduhnya terus dinikmati. Membangun masjid, jadi tempat ibadah dari generasi ke generasi. Mewariskan Al-Quran, yang terus-terusan dibaca dan dipelajari. Dan yang terakhir, warisan paling indah, punya anak soleh yang gak pernah lupa mendoakan kita. Coba perhatikan deh, benang merah dari semua ini apa? Manfaat yang terus berjalan. Oke, kita udah tahu amalannya apa aja, sekarang pertanyaannya, apa sih dampak spiritualnya buat kita? Ternyata, dampaknya ini krusial banget, terutama di fase pertama setelah kehidupan, yaitu di alam kubur. Alam kubur itu digambarkan sebagai fase penyingkapan. Nah, di saat itulah amal lintas generasi yang kita bangun ini datang. Bukan cuma sebagai catatan di buku, tapi berfungsi sebagai cahaya. Bayangin deh, sebuah cahaya yang menenangkan, yang bikin lapang, dan yang menguatkan kita di fase di mana kita paling butuh pertolongan. Nah, yang menarik banget di sini adalah cahaya ini ternyata lahir dari 2 unsur yang gak bisa dipisahin. Yang pertama, niat yang tulus ikhlas. Semua itu kita lakukan semata-mata karena Tuhan. Dan yang kedua, harus ada manfaat yang nyata, yang beneran dirasain dan menyentuh kehidupan manusia lain. Kalau 2 hal ini nyatu, boom, amalan itu berubah jadi cahaya. Pembahasan ini ngebawa kita ke sebuah perbedaan yang penting banget, yaitu cara kita memandang sebuah amal. Apakah kita nih reaktif atau proaktif? Ini benar-benar bisa mengubah cara pandang kita soal iman. Jadi bedanya di sini nih, amal yang reaktif itu ya baik, bagus, tapi seringkali dampaknya berhenti di diri kita sendiri aja. Sebaliknya, amal proaktif atau amal lintas generasi ini cara berpikirnya beda. Dia selalu mikir, apa ya yang bakal tetap hidup dan bermanfaat setelah aku nanti nggak ada? Nah, ini adalah tanda iman yang dewasa. Tujuannya bukan lagi cuma yang penting aku selamat, tapi justru jadi sebab keselamatan buat orang lain juga. Ada lagi nih satu hadis yang super terkenal dari Imam Muslim yang ngerangkum inti dari amal proaktif ini dengan sangat indah. Dikatakan bahwa semua amal kita itu akan terputus begitu kita meninggal, kecuali 3 hal. Dan inilah dia 3 warisan abadi itu. Sedekah jariah atau amal sosial yang manfaatnya berkelanjutan,
lalu ilmu yang bermanfaat yang terus diajarkan dan diamalkan, dan yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. 3 hal ini adalah inti dari sebuah warisan yang gak akan pernah mati. Jadi setelah kita paham semua ini, pertanyaannya terus gimana? Gimana cara kita menerapkannya? Nah, mari kita lihat bagian terakhir ini sebagai sebuah panggilan untuk kita mulai bergerak. Karena warisan Anda itu dimulainya bukan nanti, tapi hari ini. Ini dia nih kalimat kuncinya. Kalau hidup ini kita ibaratkan sebuah perjalanan yang singkat, maka amal lintas generasi itu adalah jembatan panjang yang kita bangun untuk menyeberang menuju keridoannya. Jembatan inilah yang mengubah kematian, bukan lagi sebagai akhir dari segalanya, tapi justru sebagai awal dari sebuah arus pahala yang tak akan pernah putus. Maka pembahasan kita kali ini akan kita tutup dengan satu pertanyaan reflektif untuk kita semua. Dengan setiap hari yang kita lewati, dengan setiap kesempatan yang kita punya, jembatan apa yang sebenarnya sedang kita bangun saat ini? Coba kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.